Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibnu Sa'an al-Amr. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah disyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan nikmat iman Islam dan bisa sehingga kita bisa berkumpul di majelis ilmu dari Ustaz kita Ustaz Ahmad Yamin. Marilah kita mulai kajian pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Ustaz, untuk tempat kami persilakan kalau kepada Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahu alazim. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlama aw ajhala yudhalla alayhi. Sahabat hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini kita bisa dipertemukan kembali bersama-sama di dalam kajian rutin kita. Semoga Allah memberikan penjagaan optimal bagi kita semua. Semoga memberkahi usia kita semua, karena setiap usia yang kita lalui, setiap detiknya itu tidak bisa kita mundur kembali ya. Jadi setiap detik itu harus kita upayakan memiliki makna ya, dan yang paling penting adalah berkah ya. Karena dengan modal usia yang Allah berikan ini, kita harus berusaha seoptimal mungkin mengisi setiap waktunya dengan hal-hal yang berfaedah ya. Dan terutama adalah mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita khawatir bahwa usia kita yang pendek ini ya, itu lebih banyak hal-hal yang sifatnya jauh dari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yang ada malah justru lebih banyak murka Allah Subhanahu wa taala. Maka kita selalu berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari segala kemaksiatan ya. Jadi kita diberi kekuatan untuk bisa menghindari kemaksiatan dan juga diberi kekuatan bagi kita untuk melaksanakan ketaatan, dan diberikan hati yang lapang dan juga luas ya dalam setiap melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, tak lupa kita juga berselawat ya kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Karena dengan kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita berharap ya bahwa kelak nanti kita akan dipertemukan dengan beliau dan kita diberikan syafaat atau pertolongan ya, dari kekasih kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah rabbal alamin. Ifani wa akhwati, kita lanjutkan kembali kajian kitab Ahkam Shalah kita. Mohon izin saya kemarin kita sudah memulai ya bab air, bagaimana pembagian air ya, bagaimana ketika air itu tercampur dengan najis, bagaimana air itu ketika tercampur dengan benda yang suci ya, bagaimana air itu tercampur dengan binatang dan sebagainya, sudah dijelaskan ya. Mudah-mudahan sudah paham ya. Kalau memang belum paham, tinggal diulangi lagi rekamannya. Pak Ihsan, boleh saya bantu di-share sudah?
Nah, hari ini kita akan membahas tentang bersuci itu sendiri atau taharah, ya. Eh, ini saya ambil dari kitab Ahkamus Shalah versi terjemah ya, biar bisa kita baca bareng-bareng di layar. Bersuci ini seperti yang dijelaskan sebelumnya, suci yang dimaksud di sini adalah suci dari hadas dan suci dari najis. Jadi ada dua ya. Bersuci itu berarti suci dari hadas, yaitu hadas kecil ataupun hadas besar. Dan yang kedua adalah suci dari najis. Dan bersuci ini itu harus dengan niat. Niat itu sangat penting karena niat itu memberikan bobot tertentu, ya, memberikan bobot daripada pahala setiap ibadah yang kita lakukan. Kalau kita lihat sholat subuh dengan sholat suruh kan sama-sama 2 rakaat, tapi kenapa bobotnya berbeda? Ya, lebih berat bobot sholat subuh itu karena niatnya. Ya. Sholat qobliyah subuh itu sama-sama berdekatan atau dilaksanakan setelah azan subuh, tetapi bobotnya berbeda. Kenapa? Apa yang membedakan bobot ibadah niat? Ya. Dengan kita berniat sholat subuh, ya, misalkan kalau kita lihat dalam hadis dengan kalimat nawaitu, ya, sholat subhi rakaat ini, ya, fardhu lillahi ta'ala misalkan, ya, mustaqbil kiblati, ya, lillahi ta'ala dengan nawaitu usolli nawaitu usolli fardhu usolli sunnatul qabliyah subhi, ya, itu karena niat yang berbeda walaupun dikerjakan di waktu yang dalam pengertian di rentang waktu yang sama, tapi bobot sholat subuh 2 rakaat itu lebih berat dibandingkan sholat sunnah qobliyah subuh, ya. Itu karena niat. Makanya setiap ibadah itu penting ada niat, ya. Memberi orang uang, kalau niatnya itu sedekah biasa, itu tentu bobotnya tidak lebih berat dibandingkan kita memberi uang orang, ya, dengan niat zakat, zakat mal atau zakat fitrah. Karena zakat mal dan zakat fitrah hukumnya fardu, zakat mal bagi yang mampu, ya, zakat apa sedekah itu hukumnya sunnah. Apa yang membedakan niat? Ya, makanya setiap ibadah itu tergantung kepada niat. Innamal a'malu binniyat. Ya, innamal a'malu binniyat. Nah, yang dimaksud dengan al-a'mal di sini adalah amal-amal ibadah, bukan amal-amal muamalah. Ya, amalnya adalah amal ibadah di situ maksudnya. Bukan amal muamalah. Karena kalau amal muamalah, ya, muamalah itu dengan muamalah itu sendiri, dengan akadnya, ya. Bagaimana akadnya, ya. Bagaimana muamalah itu apakah mengandung hal-hal yang membatalkan atau tidak membatalkan, ya. Nah, jadi itu bedanya, ya. Baik, kita lanjutkan ya. Kemudian bagaimana apakah niat itu, ya, harus diucapkan atau tidak, ya. Kan ada yang diucapkan, ada yang tidak. Menurut Imam Syafi'i dan menurut para imam mazhab, niat itu memang dalam hati, ya. Niat itu dalam hati, semuanya dalam hati. Semua mazhab berpendapat bahwa niat itu dalam hati. Sedangkan Imam Syafi'i itu menambahkan lafaz itu untuk menguatkan, ya, menguatkan hati ketika dia berniat. Ya. Jadi bukan serta merta hanya sebatas pelafazan saja, tetapi itu adalah upaya untuk
upaya untuk apa? Menguatkan, ya, menguatkan hati agar niatnya tidak tertukar, ya, niatnya tidak tertukar. Kadang-kadang kalau kita melawung, sedikit bengong, itu kadang-kadang niatnya tertukar. Jadi nanti ada judul sinetron niat yang tertukar. Baik, kita mulai dari wudhu. Ya. Nah, wudhu ini merupakan fardu hukumnya berdasarkan Nabi hadis Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Allah tidak menerima salat salah seorang di antara kalian jika ia hadas sampai kemudian dia berwudhu. Nah, jadi wudhu ini menjadi bagian daripada syarat, ya, syarat sahnya salat. Ya. Itu berwudhu atau bebas dari hadas kecil ataupun juga hadas besar. Nah, hadas kecil ini bisa dihilangkan dengan wudhu. Ya. Jadi wudhu itu untuk menghilangkan hadas kecil. Ya, hadas bukan najis, ya, tapi hadas. Hadas kecil itu dengan cara wudhu. Nah, apakah wudhu ini boleh minta bantuan? Boleh. Ya. Sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat Nabi Al-Mughirah, ya, ini pernah menuangkan air kepada Nabi ketika dia mengambil wudhu pada suatu malam di Tabuk. Ini pada malam di Tabuk itu pernah apa? Pernah memberikan atau menakar, ya, memberikan wudhu, ya, dengan air. Baik, Usama bin Zaid itu juga pernah menuangkan air kepada Nabi ketika beliau mengambil wudhu di pagi hari pada waktu haji wada. Ya, kemudian juga di riwayat Hudzaifah bin Abu Hudzaifah, beliau berkata bahwa aku pernah menuangkan air kepada Nabi saat beliau sedang berada di tempat atau saat beliau sedang dalam perjalanan. Jadi ketika beliau mukim ataupun ketika safar, itu sahabat Nabi Hudzaifah bin Abu Hudzaifah itu juga pernah menuangkan air wudhu kepada Nabi. Nah, ketika beliau hendak mengambil wudhu, kalau beliau memulainya dengan niat, saya berkata, aku niat menghilangkan hadas wudhu. Ya. Nah, maka kemudian niat adalah fardu. Kemudian daripada itu disunahkan menyebut nama Allah, membaca Bismillah, karena wudhu sebagaimana ditemukan dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah bahwa Nabi bersabda, barang siapa wudhu dan ia menyebut nama Allah Ta'ala, maka hal itu menyebabkan suci bagi seluruh badannya. Nah, oleh karena itu, bila ia lupa menyebutnya pada mula pertama wudhu dan baru ingat saat tengah wudhu, hendaklah ia menyebutnya sehingga wudhu tersebut tidak kosong dari menyebut nama Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi disunahkan sebelum berwudhu itu membaca Bismillah. Nah, ya Bismillah dilafazkan, ya, dilafazkan dengan baca Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Baru kemudian kita niat untuk berwudhu. Nah, sesudah niat dengan menyebut nama Allah, maka kemudian mencuci kedua telapak tangan 3 kali. Ya, sebab Utsman bin Ali keduanya telah menggambarkan wudhu Rasulullah SAW, kemudian keduanya mencuci tangan 3 kali. Jadi yang dimaksud dengan telapak tangan itu ini, ya. Dia telapak tangan itu ada 2, ya. Ada dohir kaf, ya. Ada punggung telapak tangan, ada batnun kaf, ya. Ada perut telapak tangan. Yang namanya telapak tangan itu ya depan belakang, gitu, belakangnya sama depannya. Ini namanya telapak tangan. Ya, telapak tangan itu bukan depannya saja, ya, itu belakang dan depan. Makanya batasan aurat wanita itu kan seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan, kedua telapak tangan. Maksudnya ya kedua telapak tangan itu ya depan sama belakang. Ya, jadi tidak perlu ditutup belakangnya pakai kain lagi misalkan, ya tidak usah, karena itu bukan bagian dari aurat. Ya, itu depan belakang itu merupakan atau bukan bagian daripada aurat. Itu yang disebut dengan telapak tangan. Jadi yang pertama mencuci, ya, kedua telapak tangan sebanyak 3 kali, ya. Dan disunahkan di sela-sela, ya. Di sela-sela, ya, tangan, jari-jari tangannya, kemudian juga menggerakkan cincin jika ada cincin,
pastikan air masuk ke dalam sela-sela kulit yang ada di bawah cincin itu. Yang misalnya 3 kali gitu ya. Terus ya, 3 kali selesai. Baru kemudian yang kedua adalah yang ketiga, yang pertama tadi niat ya. Ingat, niat itu bisa dilakukan di awal wudhu setelah baca bismillah kemudian niat. Bisa juga niat itu dibaca atau diniatkan ketika yang wajib ya, ketika membasuh wajah ya. Nah, tapi afdolnya menurut para ulama itu dimulai dari awal ya. Jadi bismillahirrahmanirrahim, langsung niat ya, langsung cuci tangan 3 kali, kemudian kumur-kumur 3 kali ya, kumur-kumur 3 kali. Nah, kumur-kumur 3 kali ini betul-betul kita kumur ya. Karena kumur-kumur itu agar menghilangkan kotoran yang ada pada mulut kita, terutama orang-orang yang baru makan sesuatu. Maka disunahkan juga sebenarnya sebelum di wudhu itu kita bersiwak dulu. Siwak itu menyikat gigi ya, membersihkan sisa-sisa makanan yang ada di gigi-gigi kita atau di mulut kita, menyegarkan mulut kita juga, dan setelah itu baru wudhu gitu ya. Disunahkan tuh bersiwak ya. Oke, lalu berkumur-kumur ya. Setelah berkumur-kumur, ini ada 2 pendapat, 3 kali kumurnya juga 3 kali. Baru kemudian istinsyak. Istinsyak itu menghirup air ya. Jadi pastikan air itu dihirup oleh hidung kita ya. Jadi bukan mengusap hidung gini doang. Nah, ini bukan istinsyak yang namanya. Ini masul anfi yang mengusap hidung. Yang namanya istinsyak itu menyedot air ya sampai ke dalam hidung sebelah sini. Tidak terlalu kencang, karena kalau kencang kena ke kepala bisa pening, tapi sampai kepada batas hidung, kepada hidung ya. Kemudian buang lagi. Itu 3 kali. Jadi istinsyak itu namanya ketika menghirup, dan ketika dikeluarkan namanya istinsyak ya. Hirup, buang, hirup, buang, hirup, buang. Jadi airnya betul-betul dimasukkan di sini ya. Itu namanya istinsyak. Nah, setelah istinsyak ya, ini ada hadisnya ya. Tidak seorang pun di antara kalian yang mendekatkan wudhunya, kemudian berkumur, kemudian beristinsyak, dan sesudah itu mengeluarkannya istinsyak ya, agar kotoran yang ada dalam hidung terbawa keluar. Nah, melainkan mengalirlah dosa-dosa yang ada dalam hidung dan ujungnya bersamaan. Masya Allah ya. Jadi setiap anggota tubuh yang kita basuh dengan wudhu itu otomatis akan menghapuskan dosa yang dilakukan oleh anggota tubuh tersebut. Ya, misalkan hidung kita ya, kita mungkin mencium yang sesuatu yang diharamkan ya lewat hidung kita, misalkan hidung kita akan terlepas dari dosa ya, gugur ketika kita istinsyak. Kemudian disunahkan dalam beristinsyak ini pertama-tama yang bersangkutan mengambil air dan menghirupnya dengan bagian kanan dan mengeluarkannya dengan bagian kiri ya. Ini berdasarkan hadis Ali radhiyallahu anhu bahwasanya dia berdoa dengan doa wudhu, lalu berkumur, bersisyak dan mengeluarkannya dengan tangan kiri. Kemudian dia berkata, demikian Nabi bersuci atau wudhu. Disunahkan melakukan berkumur dan bersisyak dengan sangat sebagaimana disebutkan oleh Nabi kepada Al-Laqid bin Sabrah. Kata Nabi, sempurnakanlah wudhu, jarangkanlah jari jemari, dan sangatkanlah beristinsak kecuali engkau sedang berpuasa. Jadi disunahkan ketika kita beristinsak itu betul-betul hidup. Ya. Maka Sayyidina Ali menyebutkan hirup itu lewat lubang hidung kanan. Hirup sebelah, kemudian keluarkan ke kiri. Ya. Kalau kilap itu kan ada metode apa yang disemprot pakai itu ya, pakai suntikan, bukan suntikannya tapi yang penyedot air itu kan didorong dari sini kan, dorong dari kanan, keluar dari kiri. Ya, dari kiri ya. Itu kalau yang sedang pilek tuh enak banget seger, dia merasa plong. Nah, istinsyak juga bisa seperti itu. Ya, dihirup yang kanan, kemudian dikeluarkan ke yang kiri. Nah, mungkin memang bagi yang belum terbiasa ini sangat sulit, bukan sangat sulit, akan mengalami sedikit kesulitan. Tetapi kalau kita biasa, insya Allah nanti akan terbiasa sendiri. Ya. Jadi hidung itu sudah tahu takarannya, dan sampai ke sini kepala. Nah, tinggal kepala tinggi gitu kan. Nah, ini bisa set. Kesimpulan di situ itu kan ada apa, kayak jenis perantara ya. Ada katut yang melingkar di sini, dan itu bisa keluar dari kanan atau dari kiri. Nah, setelah istinsyak dan istinsyar, ya, kemudian
Oh ya, boleh ya menyambungkan kumur-kumur dengan istinsyak, ya. Atau boleh juga mengambil jarak. Jadi keduanya boleh. Jadi kan kadang-kadang ada orang yang berkumur-kumur dulu ya, beres 3 kali baru ke hidung ya. Ada juga yang langsung ya, kumur-kumur langsung ke hidung. Nah itu boleh, boleh keduanya. Ya, ini berdasarkan hadis Nabi, atau dia berkumur dan bersisyak dari tangan sebelah, dia melakukan hal itu 3 kali. Ya. Nah, sedang alasan yang menyatakan boleh mengambil jarak antara keduanya antara lain berdasarkan hadis Nabi. Jadi keduanya berdasarkan hadis. Ya. Aku melihat Rasulullah beliau mengambil jarak antara berkumur dengan istisyak. Ya, jadi bisa dua-duanya. Jadi kalau Nabi melakukan keduanya, ya berarti bisa dilakukan keduanya. Jangan kemudian kita membentur-benturkan antara satu dengan yang lain. Ya, seolah-olah ini menjadi paling benar, ini menjadi yang salah. Jadi ketika dua-duanya dilakukan oleh Nabi, berarti keduanya bisa. Ya, nah, begitupun juga disunahkan bagi yang berwudu bersiwak tadi ya, menggosok gigi dengan ranting kayu arak atau yang lainnya. Jadi bersiwak itu tidak mesti dengan kayu arak ya. Mungkin zaman dulu karena belum ada sikat gigi gitu ya, inovasi sikat gigi dan odol, maka tidak ada, maka menggunakan kayu arak. Nah kalau sekarang bagaimana? Ya boleh dengan sikat gigi dan odol itu termasuk bagian daripada siwak. Ya. Jadi siwak itu bukan nama kayu, siwak itu aktivitas, ya. Aktivitas membersihkan mulut itu siwak. Nah alatnya bisa dengan kayu arak atau juga dengan yang lain. Gitu. Yang penting halal ya tidak mengandung alkohol. Jadi dengan produk-produk pembersih mulut yang mengandung alkohol. Itu kan khawatir nanti alkoholnya tertelan ya, atau bahkan karena alkohol itu adalah najis maka tidak bisa kita digunakan untuk bersuci. Ingat, benda najis itu kan tidak bisa digunakan untuk bersuci. Ya, dia tidak suci dan juga tidak mensucikan. Nah, pentingnya siwak ini berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Rasulullah pernah bersabda, seandainya tidak akan memberikan atas umatku, laula an asyqa ala ummati, ya, niscaya aku perintahkan mereka amartukum bisiwak, ya. Maka aku perintahkan mereka bersiwak pula setiap kali untuk salat. Jadi ini kalimat laula an asyqa itu menunjukkan bahwa siwak itu sunnah yang ditekankan, ya, sunnah yang ditekankan. Kenapa? Karena ada kalimat laula an asyukko, seandainya tidak akan memberatkan atas umatku. Nah, itu menunjukkan bobot daripada perintah siwak itu berat, ya, berat. Gitu. Ya memang kan orang-orang bersikat gitu ada malas biasanya, berat gitu kan, apalagi misalkan mau tidur gitu ya, atau bangun tidur ya dan sebagainya. Jadi siwak itu merupakan sunnah yang ditekankan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam riwayat lain dikemukakan setiap kali hendak wudhu. Nah, jika bersiwak membuat seseorang kesakitan atau tidak sekalipun, baginya tetap disunahkan menggosok gigi dengan jarinya. Ya, jika kalaupun tidak menemukan alat untuk menyiwak, maka disunahkan diganti dengan jari. Ya Rasulullah, bila seorang tidak bermulut, ya apakah ia bersiwak? Beliau menjawab, ya. Lalu aku pun bertanya lagi, bagaimana ia berbuat? Beliau pun menjawab, masukkanlah jarinya ke dalam mulutnya. Nah, jadi bisa dengan jari. Nah, kemudian setelah itu ya, jadi yang pertama tadi niat, yang kedua itu cuci tangan 3 kali, telapak tangan ya, yang ketiga kemudian tadi berkumur-kumur ya, tamat, kemudian yang keempat adalah istinsyak dan istinsyar ya, istinsak dan istinsyar. Nah kemudian yang kelima ini yang fardunya ya, mencuci mukanya sebagai fardu ya, faslu wujuhakum ya, basuhlah wajah-wajah kalian. Nah, ada ulama berpendapat bahwa niat itu dimulai dari situ, ya, niat wudhunya. Ketika kita hendak mau membasuh wajah kita. Nah, batasan wajah atau muka itu memang ikhtilaf ya. Di kitab ini disebutkan dari atas sampai bawah. Itu dari mulai tempat tumbuh rambut kepala, ya, dari mulai tempat tumbuh rambut kepala sampai dagu dan ujung jenggot. Nah, jadi dari mulai ujung rambut ini, batas ujung atas rambut, ya sampai kemudian dagu dan jenggot. Ya, jadi bagi yang berjenggot jangan lupa di sela-sela nanti ketika memusuh wajah, gitu ya. Ini panjangnya ya di atas lebar. Nah, sedangkan lebarnya mulai dari telinga sebelah kanan sampai telinga sebelah kiri, ya. Nah, di sini, ya telinga sini, ya
sini, dan sampai ke sini. Ini batasnya. Karena telinga nanti ada bagian sendiri. Ya. Nah, pengertian tempat tumbuh rambut kepala itu tempat tumbuh rambut kepala yang berambut normal. Nah, jadi yang berambut normal itu misalkan tidak botak di sini kan rata-rata. Mungkin dulu sebelum botaknya dia tumbuh di mana di situ. Jadi kalau dia botak ke belakang, rambutnya hanya di belakang ya dia tidak sampai sini juga gitu. Intinya normalnya dia tumbuh rambut di mana sih sebelumnya gitu. Maka di situ batas wajah gitu. Ya, kalau dia botak sampai sini berarti bukan sampai sini di kuasa ke sini. Itu kepala bukan bagian dari wajah. Ya, karena itu kan botak, tidak normal. Tuh. Nah, kalau berjenggot ya diperhatikan jika jenggot itu tipis tidak sampai menutupi kulit, maka yang bersangkutan wajib mencuci kulit dan jenggotnya. Sedangkan jika jenggot itu tebal sehingga menutupi kulit di baliknya, kepadanya hanya diwajibkan mencuci jenggotnya saja, tidak wajib mencuci kulit yang ada di baliknya. Jadi kalau yang jenggotnya tipis kan tipis nih yang atau tebal berarti ya di sela-sela ya, sela-sela diserahkan sampai kemudian kulit pun kena basah dibasahi oleh air gitu. Tapi kalau jenggotnya tebal gini kan susah ya, berarti ke dalam itu ya, tapi sela-sela tapi cukup jenggotnya saja. Ini berdasarkan hadis Nabi, sesungguhnya Nabi wudhu lalu beliau mengambil air hanya dengan dua telapak tangannya dan hanya sekali saja serta mencuci mukanya dengan air tersebut. Nah, hanya dengan kedua telapak tangannya dan hanya sekali mengambil saja sudah barang tentu bagi orang yang berjenggot tebal tidak akan mau sampai ya tidak membuat air sampai pada kulit yang ada di balik jenggot. Namun demikian disunahkan bagi yang berjenggot tebal menyibak-nyibakkannya, tetap ya disibak-sibak di sela-sela begini ya, disunahkan berdasarkan hadis Utsman radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Nabi menyibak-nyibak jenggotnya. Nah, setelah itu mencuci kedua tangannya sampai dengan sikut. Ini adalah merupakan fardu juga. Ya, wajib aidiakum bilal marofik. Ya, membasuh tangan sampai ke marofik. Marofik itu adalah apa namanya siku ya. Jadi mencuci tangan ini disunahkan memulai dengan bagian kanan, kemudian dengan kiri. Ya, jadi semuanya juga dengan kanan. Caranya ya, bisa dengan mengambil air dari kucuran sini, ya, dan disunahkan itu dilebihkan. Makanya ulama itu membuat kaidah malayatul wajib ila bihi bahwa wajib. Ya. Karena khawatir ketika sampai sini itu nggak nyampe ke marofik gitu ya, sampai ke sikutnya. Maka dilebihkan dikit ya, baru kemudian balik ke depan. Terus yang sampai 3 kali. Bisa ngambil air dari sini ya, atau ngambil air dari sini. Nah, kalau di sini biar hati-hati sebenarnya. Kalau di sini kan nanti air yang ngocoknya basah ke sini, ya bisa juga dari sini. Ya, ya lebih mudah soal ke kiri sama ya. Dan pastikan tangan kita tergulung ya, tergulung sampai melebihi sikut ya. Karena kita suka pakai baju yang sempit ya, baju sempit kayak baju jaket levis, terus kita malas buka, nah itu harus buka dulu. Karena bisa dipastikan jaket yang ketat itu tidak bisa sampai ke sikut. Kalau kita masih menutup sikut begini ini, ya kita basuh ini belum nggak sah ini, karena sikutnya tidak benar. Ya, sebelah sini sikutnya enggak. Makanya ulama menyebutkan ya disunahkan lebihkan kalau sikut itu dilebihkan, ya, dilebihkan apa namanya sebagai bagian daripada menyempurnakan kewajiban malah yatimul wajib bila bihi bahwa wajib. Baik, tangan kanan kemudian tangan kiri ya. Kemudian setelah itu adalah mencuci apa namanya kepala ya, setelah tangan kepala ya. Jadi sapulah kepala kalian. Jadi kepala itu ada yang dalam kitab ini inayah apa ibanatul ahkam itu ketika membahas tentang wudhu di hadis Nabi itu ada maka sebagian rambut yang nimba di sa'ar, nimba di ras ya, sebagian rambut apa sebagian kepala gitu ya. Yang namanya sebagian kepala bisa dari sini ya, bisa dari sini, bisa dari sini gitu. Yang penting dia membasuh sebagian kulit kepala. Nah, tapi yang lebih roji gitu ya, bukan berarti yang tadi sebagian kepala salah, itu seluruh kepala ya. Dibasuh ke belakang kemudian ke depan lagi berdasarkan hadis Imam At-Tirmidzi ya.
Ya, disebutkan di sini batasan kepala itu seluruh bagian yang ditumbuhi rambut bagi yang berambut normal dan dua bagian yang melingkari ubun-ubun. Nah, keharusan menyapu kepala cukup dengan mengusap saja, sekalipun hanya sedikit. Karena Allah Ta'ala juga hanya menyuruh mengusap. Jadi bukan membasuh. Wamsahu itu dengan beda, silu beda ya. Kalau wamsahu berarti kan mengusap saja, bukan membasuh. Ya, kalau membasuh itu tuh dengan air, tapi dengan air banyak. Ya. Kalau mengusap itu cukup dengan air yang ada di tangan kita. Nah, maka ya, dengan air di tangan kita cukup dengan sekali saja cukup. Ya, belakang, kemudian balik lagi. Itu pendapat yang pertama. Ya, pendapat pertama itu ada yang dari kepala ke belakang, kemudian balik lagi. Ada dari belakang ke depan, dan dari ke belakang. Ada yang ketiga itu belakang, balik lagi ke depan. Ya, jadi ada tiga ya, satu ke belakang cukup, ada yang dari belakang ke depan, ya, ada di belakang, balik lagi ke depan. Itu memang ulama itu baca macam-macam ya, ragamnya masya Allah. Nah, tapi itu hukumnya wajib bagian dari fardu wudhu dan itu diusap, ya, cukup sekali saja sebenarnya. Nah, sahabat juga mencontohkan itu langsung dengan telinga, gitu. Jadi ketika beres kepala, ya, maka ibu jari kita langsung masuk ke lubang telinga, ya, langsung disentuh. Nah, gitu ya. Jadi ibu jari masuk ke dalam telinga, ya, dikocek-kocek, diputar-putar kotorannya, dan apa tunjuk kita ke dalam telinga, gitu ya, yang jempolnya di belakang, gitu, diputar. Nah, cukup sekali. Nah, itu kepala, kemudian telinga, ya. Baru kemudian mencuci kaki, ya. Ini mencuci kaki itu dengan sampai kedua betis, ya. Kedua mata kaki, sampai ke dua mata kaki, dan disunahkan juga melebihkan sampai ke betis, ya. Jadi ulama berpendapat ini adalah bagian yang harus suci, sesudah itu kemudian yang menyapu kepala, hukum menyapu kepala adalah fardu, ya. Sesungguhnya Nabi menyapu kepala dan bagian luar dalam kedua telinganya, serta beliau memasukkan kedua telunjuk ke dalam lubang telinga. Tadi ya, jadi sekaligus menyapu, sekaligus membersihkan telinga. Nah, sebaiknya menyapu kedua telinga dilakukan dengan air baru, bukan air yang dipergunakan untuk menyapu kepala. Ini kalau pendapat kita musola ini bagusnya telinga itu biasa misah gitu. Jadi setelah kepala diusap, balik lagi ke depan, udah tuh ambil air lagi untuk telinga, gitu ya. Ini berdasarkan hadis Abdullah bin Zaid bahwasanya dia melihat Rasulullah berwudu, maka beliau mengambil air untuk menyapu kedua telinganya, bukan dengan air yang telah dipergunakan untuk menyapu kepala. Ya. Jadi kalau menurut kitab ini disunahkan dipisah antara kepala dengan kaki. Kepala dengan telinga. Ya. Nah, kemudian sudah itu mencuci kedua kaki adalah fardu berdasarkan firman Allah, dan basuhlah kaki kalian sampai ke dengan dua mata kaki. Ya, kemudian ini hukumnya wajib ya, jangan sampai kemudian mata kaki kita tidak terbasuh. Kenapa? Karena ini hukumnya fardu. Yang kedua, ada indikasi ada qarinah, ya. Ada qarinah yang mencela orang yang berwudu, di mana tumit-tumitnya itu tidak terkena, ya. Ini ada celakalah tumit-tumit itu karena kecilatan api neraka. Ya, jadi tumit atau mata kaki itu tidak terkena, itu maka bahaya, ya. Nah, pernyataan ini merupakan penjelasan bahwa mencuci seluruh bagian kaki adalah fardu. Begitu pula dalam hadis yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab, dikisahkan bahwasannya seseorang berwudu namun bagian kuku pada kedua kakinya tidak dicuci. Oleh karenanya, maka ia menyampaikan kasus kepada Nabi. Nabi bersabda, ulangilah wudu kamu dengan baik. Ya, nah, jadi tetap ya termasuk kuku, ya, sela-sela kuku, jari-jari, ya, jari-jari sela-sela jari, tumit, mata kaki, itu semuanya harus terbasuh. Ya, semuanya harus terbasuh. Nah, demikianlah cara berwudu, maka barang siapa memberi tambahan dari ini atau menguranginya, sungguh ia telah berbuat tidak baik dan berlaku. Nah, memang ya. Jadi karena wudu itu sudah diberikan kaifiyahnya, tata cara berwudu, maka ketika ada orang yang menyelisihi kaifiyah atau tata cara berwudu Nabi, maka dia termasuk raddun, termasuk tertolak dan bid'ah. Ya, bid'ah. Ya, jadi bid'ah itu ya
mengatakan kepada neraka. Naudzubillah min dzalik. Baik, eh, sudah ya. Kemudian dengan jari jemari juga sudah tadi. Hmm. Dan disunahkan bagian-bagian anggota wudhu itu dibasuh sebanyak 3 kali, ya. Jadi wajah apa namanya, tangan 3 kali, kumur-kumur 3 kali, hidung 3 kali, ya wajah 3 kali, ya, tangan kanan 3 kali, tangan kiri 3 kali, kepala ini 3 kali, telinga 3 kali, dan kaki juga 3 kali. Nah, kalau lebih bagaimana? Kalau lebih hukumnya makruh, ya tidak boleh lebih daripada 3 kali, makruh. Berdasarkan hadis dari Amr bin Su'aib, ya, bahwasanya kakeknya berkata, sesungguhnya Nabi berwudu 3 kali. Kemudian beliau bersabda, demikianlah cara berwudu, barang siapa memberi tambahan dari ini atau menguranginya, sungguh ia telah berbuat tidak baik dan berlaku zalim. Ya, jadi tidak boleh kita menambah atau mengurangi. Nah, lalu bagaimana ketika kondisinya dalam kondisi terdesak, sebagaimana telah disampaikan, misalkan airnya sedikit, kemudian antri dan sebagainya, maka cukup 1 kali juga tidak apa-apa yang cukup. Nah, maka disebutkan. Namun demikian diperbolehkan walau hanya 1 kali atau 2 kali saja. Karena hal itu juga pernah dicontohkan oleh Nabi, yakni bahwasanya beliau berwudu 1 kali, 2 kali, dan 3 kali. Yang tidak boleh itu, yang hukumnya makruh itu lebih daripada 3 kali. Ya, baik. Seperti inilah cara berwudu. Ya, hendaknya cara tersebut dilakukan dengan berurutan. Nah, itu dia. Rukun yang ketiga, yang selanjutnya adalah tertib, tidak boleh acak. Ya, nah, dimulai dengan mencuci muka, kedua tangan, menyapu kepala, kemudian mencuci kedua kaki dengan alasan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menyertakan menyapu di antara mencuci, yakni antara kedua tangan dengan kedua kaki, sehingga hukum kasus yang sama terputus dari kasus yang sama pula. Maksud dari kasusnya itu lain berimplikasi bahwa tertib itu hukumnya fardu, dan hadis sahih yang diterima dari para sahabat juga menerangkan tata cara Nabi yang tertib. Jadi tidak ada hadis yang menunjukkan bahwa wudhu itu boleh acak-acakan, ya, tetapi harus tertib, berurutan, ya, sebagaimana apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, yang ketujuh, menyapu sepatu, ya. Jadi khauf, ya. Jadi menyapu sepatu itu disebut dengan al-khauf, ya. Nah, apa sih al-khauf itu? Jadi di model sepatunya itu bukan sepatu kayak sepatu kulit sekarang, ya. Jadi kalau teman-teman mau googling eh, itu akan ada model khauf itu kayak gimana. Ya, jadi beda ya sepatunya dengan sepatu khuf, ya. Khuf pakai khuf, ya. Jadi sepatu khuf itu bukan sepatu yang modelnya seperti sekarang. Jadi dia tuh seperti kaos kaki, ya. Jadi dia tuh dalamannya. Jadi orang-orang dulu itu kalau musim dingin itu pasti menggunakan khuf, ya. Itu untuk mengurangi kedinginan di kaki. Nah, biasanya ada sepatu luar, ya, ada sepatu dalam. Jadi kayak kaos kaki tapi terbuat dari kulit, ya, kulit gitu, ya. Nah, itu biasanya di dalam ruangan dipakai, tapi ketika keluar ruangan itu dipakai dengan sepatu di luarnya. Nah, yang diusap itu sepatu sepatu dalamnya itu, cuff-nya itu bukan sepatu luarnya. Nah, cuff-nya itu yang diusap. Ya. Nah, ini apakah hukumnya boleh mengusap sepatu? Ya boleh. Ya. Ini sebagai pengganti mengusap kaki ketika berwudu. Jadi Nabi pernah melakukan hal itu, tetapi tidak boleh dilakukan untuk menghilangkan hadas besar. Tapi kalau junub tidak boleh.
Jadi khuf itu hanya digunakan untuk menghilangkan hadas kecil. Kalau hadas besar, dia ya pilihannya kalau tidak mandi ya tayamum, gitu ya. Kalau tidak mandi maka dia tayamum. Nah, telah menyuruh kepada kami, yakni Nabi, agar menyapu kedua sepatu jika kami mengenakannya dalam keadaan bersih selama 3 hari. Saat kami sedang dalam perjalanan dan sehari semalam saat kami sedang ada di tempat. Dan kami tidak melepaskannya karena buang hajat besar, hajat kecil, dan tidak pula karena tidur, serta kami tidak melepasnya kecuali karena jubah. Jadi, pertama khuf itu apa? Khuf itu sejenis kaos kaki, sepatu kulit yang dipakai di dalam bukan di luar, gitu ya. Yang kedua itu khuf itu digunakan biasa di ketika musim semi, musim dingin apa untuk mengurangi kedinginan dalam di kaki. Yang ketiga khuf itu apa namanya? Itu bisa diusap ya ketika wudhu bagian kaki itu diusap saja bagian atasnya. Tapi dengan syarat ketika kita memakainya adalah keadaan suci. Maksudnya ketika kita memakainya kita sudah wudhu. Nah, jadi ketika kita memakai khuf itu kita kondisinya sedang berwudhu belum batal, maka pakai sepatu. Nah, ketika kita batal, ya, dan kita hendak wudhu lagi, maka wudhulah seperti biasa. Dan ketika bagian membasuh kaki itu tidak mesti dicopot khufnya itu, cukup diusap di atasnya pakai air, gitu ya. Jadi yang wajibnya itu atasnya, yang bawahnya sunnah, gitu ya. Oke. Nah, kalau dia perjalanan musafir, maka khuf itu berlaku tiga hari. Ya. Tapi kalau dia mukim tinggal di tempat itu, maka khufnya 1 hari semalam. Ya. Dan khuf ini boleh dipakai terus, mau BAB, mau BAK, ya. Mau tidur itu tetap dipakai. Ya. Kecuali kalau junub, maka dilepas dia harus mandi wajib. Ya. Kalau dia tidak junub, ya tetap dipakai. Nanti ketika wudhu ya cukup diusap saja di atasnya. Karena khawatir mungkin bagian kaki kan dingin sekali ya. Nah, sebenarnya mengusap khuf itu bagian daripada rukhsah. Ya, rukhsah yang Allah berikan kepada umatnya, ya, bahwa memang diperbolehkan kita mengusap bagian atas khuf itu. Ya. Nah, ketetapan ini terhitung sejak yang bersangkutan hadas, sesudah ia mengenakan sepatu dengan alasan, karena ungkapan hadis atas berbunyi tadi ya, telah menyuruh kepada kami agar menyapu. Tentu saja menyapu baru dimulai sejak waktunya diperbolehkan. Sedangkan diperbolehkan menyapu itu bermula sejak hadas terjadi. Diperbolehkan menyapu ini hanya untuk setiap sepatu yang masih baik, bersih, dan menutupi kaki yang harus cuci ketika wudhu, yaitu sampai dengan mata kaki. Begitu juga halnya sama dengan sepatu. Pakaian yang biasa dikenakan pada kaki, baik itu dari kulit, atau karet, atau kain, ataupun yang lain. Hanya saja disyaratkan bagi semua itu menutupi bagian kaki yang harus dicuci saat wudhu. Karena menutupi ini berdasarkan konsensus para ulama adalah merupakan syarat ya pakaian yang biasa dikenakan pada kaki, yaitu pakaian yang biasa dikenakan baik berada dalam di tempat maupun saat bepergian, dan berdasarkan kebutuhan yang selalu terjadi baik saat berada di rumah dan sedang berada di tempat maupun di luar rumah. Ya, jadi para ulama menyarankan bahwa khuf itu bisa dilakukan kalau dia satu dalam kondisi bersuci ketika memakainya, kedua memang dipakai sehari-hari gitu ya, sehingga tidak bisa dilepas. Berarti kan kalau sehari-hari terkonfirm gitu kan, bukan sepatu luar ini, tapi sepatu bagian dalam. Karena kalau masuk rumah kan masih dibuka, gitu kan. Masa tidak dibuka kan kotor. Ya, jadi sepatu luar yang dibuka dan kita pakai tidak dia pakai tetap hook tadi sepatu. Dan sesungguhnya Nabi berwudu dan menyapu kaos kaki dan sandal. Ya, dilihatkan juga dari Umar bin Ali bahwa menyapu kaos kaki sekalipun kaos tersebut tipis diperbolehkan. Menyapu sepatu atau kaos kaki ini diperbolehkan dengan syarat bila dikenakan dalam keadaan suci secara sempurna sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Bahwasanya Rasulullah telah memberi keringanan bagi musafir selama 3 hari bersama malam-malamnya, dan bagi yang mukim sehari semalam. Jadi 3 hari 3 malam, sehari semalam. Ya. 3 hari 3 malam bagi yang safar, sehari semalam bagi yang mukim. Nah, jika bersuci terlebih dahulu, lalu mengenakan sepatu untuk disapu. Oke. Nah, disunahkan menyapu itu bagian atasnya. Jadi aku melihat Rasulullah menyapu bagian atas kedua sepatunya, khufnya. Nah, bagi yang bersangkutan disunahkan pula menyapu bagian atas dan bagian bawah sepatu dengan cara ia menaruh tangannya ke dalam air, kemudian meletakkan telapak tangan kiri di bawah bagian belakang sepatu dan meletakkan telapak tangan kanannya di atas bagian depan sepatu. Jadi
Yang kiri bagian bawah, yang kanan bagian atas. Itu diusap. Ya. Lalu tarik sampai pada bagian belakangnya. Cukup sekali aja. Ya, tarik. Ya. Ya, baru ke ganti yang kiri. Ya, disunahkan yang kanan dulu. Nah, sedangkan telapak tangan kiri ditarik sampai pada bagian depannya. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Sumba bahwasanya beliau berkata, aku telah membantu Rasulullah berwudu pada waktu perang Tabuk, lalu beliau menyapu bagian atas dan bagian bawah sepatu. Ya, jadi atas dan bawah. Jadi tidak disunahkan menyapu semua bagian sepatu, cukup bagian atas dan bawah. Sebenarnya yang wajib itu bagian atas. Yang wajib itu bagian atasnya, yang itu adalah sunnah. Baik ya, jadi ini namanya menyapu kuf ya atau menyapu sepatu. Ya bisa saja sih kalau di kita kan Indonesia jarang ya, karena kita kan kondisi musimnya hanya 2 musim. Tapi suatu saat bisa saja kita pergi ke Arab Saudi atau pergi yang ketiga musim, ada musim dingin. Itu kan posisi kaki kita kadang-kadang sudah dingin sekali, ya dingin sekali. Maka kemudian orang-orang banyak memakai sepatu bagian dalam atau kuf tadi. Nah ketika wudhu cukup diusap saja, ya diusap saja bagian atasnya dan bagian bawah. Baik, insya Allah nanti kita lanjutkan lagi di bab tayamum. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat ilmunya pada hari ini. Jadi teman-teman tahu bagaimana tadi tata cara berwudu, ya. Kemudian bagaimana tadi tambahannya adalah mengusap sepatu atau khuf tadi, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita kembalikan ke Isa. Terima kasih Ustaz atas pemaparan materi pada kesempatan pagi hari ini. Silakan Bapak Ibu dan teman-teman semua jika ada yang ingin ditanyakan. Nah, materinya ini penting terkait amalan yang biasa kita kerjakan 5 kali sehari bahkan Iya. kan lebih kalau misalnya kita mau sholat sunnah. Silakan. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, Mas Wawan. Eh, izin bertanya untuk orang yang berpuasa ini saat wudhu afdolnya tetap berkumur dan membersihkan hidung tanpa beristinsyak atau tidak ya Ustaznya? Itu Ustaz bertanya. Ya. Nah, bagi orang yang berpuasa itu tidak mengapa kita masih berwudu berkumur-kumur kemudian beristinsyak ya. Tetapi dengan kadar yang istisyak itu tidak sampai ke dalam. Istisyaknya sampai sini aja lah. Ya. Sampai sini itu istisyak. Dan kumur-kumur juga boleh ya. Itu ada hadis-hadis Rasulullah SAW yang ketika itu sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah ketika aku bercuma dengan istriku itu membatalkan puasaku? Kemudian Nabi menganalogikan dengan berkumur-kumur. Ya. Nabi kemudian balik bertanya, apakah kemudian ketika kamu berwudu membatalkan puasamu? Tidak ya Rasulullah. Begitupun juga ketika kita bercuma dengan istri kita. Nah, jadi itu menunjukkan bahwa satu, bercuma dengan istri tidak membatalkan puasa. Yang kedua, berkumur-kumur ketika wudu itu juga tidak membatalkan puasa. Yang batal itu kalau kita kumur-kumur langsung kita telan airnya itu batal. Tapi kalau kita dibuang lagi keluar, walaupun mungkin nanti di sisa-sisa lidah kita ada yang dingin-dingin dan itu sudah menjadi lidah itu sudah maaf saja itu. Asal jangan di sisian kita sengaja menyisakan sedikit ya di lidah kita, lumayan ini seger itu namanya. Pokoknya kita lepas begitu saja, kumur buang, selesai sudah. Ya itu tidak kita pikirkan apakah nanti ada sisa air atau sebagainya, karena hal itu tidak membatalkan puasa insya Allah. Ya, yang batal tadi ya, dikumur-kumur terus kita lama diem terus ditelan, nah itu baru batal. Kalau lama bisa. Ya, syukran Ustaz. Nah, ya. Ini ada pertanyaan dari Mbak Anita Ustaz. Ustaz, bagaimana hukum berbicara ketika berwudu? Lalu dari ya, demikian. Nah, berbicara ketika wudhu ini memang ada hadisnya. Jadi apa namanya? Ketika itu sebentar saya lupa hadisnya, saya dulu.
Saya pernah baca hadis di kitab Baik, kalau menurut para ulama memang hukumnya makruh ya, tidak sampai ke haram ketika kita berbicara sambil berwudu ya, atau wudu sambil berbicara. Ya, makruh itu berarti kan memang tidak akan dibenci saja ya, tidak sampai kemudian berdosa. Eh, ya makruh saja ya, makruh tidak sampai kepada haram ya. Saya untuk hadisnya nanti saya cari ya. Saya pernah baca saya tentang bicara ketika itu. Oke. Kemudian yang kedua, ada tadi ada dua ya. Saya bacakan lagi pertanyaannya dari Pak Vinaya. Ustaz, saat membasuh 3 kali menggunakan air yang mengucur di keran, apakah harus ada jeda untuk 3 kali membasuh? Atau boleh sekaligus dianggap 3 kali karena airnya segar, Ustaz? Jadi bisa dilama-lamain juga. Boleh, Ustaz? Ya, jadi membasuh 3 kali itu memang dengan air baru ya. Jadi masing-masing bagian itu dengan air baru ya. Jadi air yang lama itu kita misalkan kita ambil air ya untuk membasuh wajah yang dari air keran gitu ya, satu nanti kan jatuh tuh ambil lagi gitu ya. Nah, apakah kemudian boleh ada jeda misalkan ya, dan basuh kemudian mati itu ngobrol dulu gitu. Lalu kemudian ambil lagi air kemudian lagi gitu. Ini boleh-boleh saja ya, boleh saja tidak sampai kemudian haram ketika ada jeda waktu, karena dulu tuh pernah di kampung itu ada yang mengatakan tidak boleh. Jadi wudhu tuh sempat uh, misalkan wudhu di sini airnya mati ya. Terus kita pergi cari ke tempat lain gitu ya, cari air lagi yang baru ya, dan kita lanjutkan wudhunya, kita mengulang untuk awal lagi. Nah itu boleh ya, itu boleh ya. Karena memang airnya terbatas. Nah tapi kalau di tempat itu dia malah nunggu airnya ucur ya kan, ini jadi tidak hemat juga. Ya bagusnya itu langsung saja satu, yang penting airnya baru. Jadi yang dimaksud dengan 3 kali itu ya dengan menggunakan air baru ya, baik dari anggota tubuh satu kepada yang lainnya, atau ketika anggota tubuh itu dilakukan 3 kali basuhan atau 3 kali usapan, itu selalu digunakan dengan air baru. Seperti tadi mengusap kepala itu kan sekali, atau ada matahari 3 kali, boleh minimal 1 kali. Nah itu ketika ke telinga itu ganti dengan air baru, ambil air lagi terus ke telinga gitu, sampai 3 kali. Walaupun ada hadis lagi yang menyatakan cukup sekali. Nah jadi kalau kita banyak hadis yang beragam itu jangan pusing ya, kemudian mana yang benar ini ya. Semuanya benar ya, semuanya benar selama ada hadisnya. Artinya bahwa Rasulullah mencontohkan banyak cara gitu, bisa sekali ya, bisa 3 kali ya, kita gunakan saja. Yang tidak boleh itu lebih daripada 3 kali gitu. Itu justru malah memudahkan kita, karena kaidah dalam usul hadis itu, ilmu hadis, ketika ada hadis yang bertentangan antara satu dengan yang lainnya, maka kaidahnya itu disatukan ya, bukan dibenturkan. Ketika tidak bisa disatukan ya, maka apa namanya, pilih yang paling rojih ya, pilih yang apa namanya, yang belakangan belakangan ada, karena bisa jadi hadis yang pertama itu dinasah oleh hadis yang belakangan tiba, tapi hukum asalnya digabungkan dulu, jadi digabungkan bukan dibentrokkan, karena bisa jadi Rasulullah mengajarkan dengan banyak cara dan semuanya bisa dilakukan oleh kita, tidak mesti dibenturkan. Itu kira-kira. Allah SWT. Baik, terima kasih Ustaz atas penjelasan yang memberikan. Mungkin dua lagi Ustaz ya. Satu lagi bisa. Pertanyaan. Ya, silakan jika ada yang masih ada yang tanya.
Ya, baik. Nampaknya cukup Ustaz untuk pertanyaan. Sekarang mungkin kita masuk ke sesi quiz, Ustaz. Bukannya nggak jadi? Jadi Ustaz, jadi insya Allah. Cabuynya reschedule ini ternyata. Nggak jadi jam 10 hari Jumat. Oh, baik. Quiz pertanyaan nomor 1 ya. Niat itu boleh diniatkan dalam hati itu di kapan? Ya, di bagian membasuh apa dalam berwudu? Silakan. Baik awal sebelum wudhu atau saat membasuh muka. Baik, sahih. Bisa keduanya ya, bisa di awal sebelum wudhu ya, setelah baca bismillah atau ketika membasuh muka. Sahih. Dua apa satu? Dua. Iya, satu lagi. Oke, satu lagi. Apa yang dimaksud dengan istinsyak dan istinsyar? Istinsyak dan istinsyar. Membersihkan dalam hidung hingga ujung hidung. Ini apa? Istinsyak apa istinsar nih? Ya, yang boleh, yang lain boleh nyusul. Sedikit lagi. Ini sudah betul tapi kurang lengkap. Istinsyak itu apa? Istinsar itu apa? Ya, boleh ditambahkan. Ayo, yang lebih lengkap. Apa ramai di sini? Lagi Masih nama tambahkan, Ustaz. Oh ya, siapa nih? Maukar. Silakan. Ya, untuk istinsak sendiri adalah menghirup air ke dalam rongga hidung sampai ke pangkal hidung. Istinsyak. Untuk istinsar mengeluarkan kembali airnya. Baik, kalau begitu. Ahsan tuh. Lebih komplit yang ini. Ahsan. Baik. Jazakumullah khairan barakallahu fikum. Baik, terima kasih Ustaz atas pemaparan materinya dan juga teman-teman atas jawaban kuisnya. Barakallahu fikum. Akhirnya sampai juga kita di penghujung kajian pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih. Marilah kita tutup kajian pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.